Om Swastiastu, Om Awignam Astu. Semoga tidak ada halangan. Kali ini saya akan membahas warisan leluhur Bali, yaitu sistem subak. Coba lihat pemandangan ini. Kelihatannya seperti surga alami yang sama sekali belum tersentuh ya. Sawah terasiring hijau yang jadi ikon Bali. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada sebuah rahasia rekayasa yang usianya udah 1000 tahun. Kenyataannya, ini bukanlah lanskap alami. Ini adalah sebuah mahakarya ekologi buatan manusia yang udah bertahan subur selama lebih dari 1 milenium. Dan ini tentu aja bikin kita bertanya-tanya. Jawabannya terletak pada sebuah tatanan yang gak kelihatan. Sebuah sistem kuno yang luar biasa cerdas bernama subak. Yuk kita bedah sama-sama cara kerjanya. Oke, mari kita mulai bedah sistem ini. Soalnya, subak itu ternyata jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekedar saluran air biasa. Jadi, apa sih sebenarnya subak itu? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Subak itu ibarat koin dengan 2 sisi. Sisi pertama, dia adalah jaringan fisik, terowongan, kanal, dan bendungan. Tapi sisi kedua, dan ini yang paling penting, dia adalah jaringan manusia. Sebuah organisasi sosial yang sangat demokratis. Dan coba kita ikuti perjalanan air ini. Ini bukan cuma siklus hidrologi biasa loh. Ini adalah perjalanan spiritual. Buat orang Bali, air suci itu turun dari gunung yang sakral, mengalir lewat pura dan sawah, dan saat kembali ke laut, air itu membersihkan daratan. Sebuah siklus kehidupan yang sempurna. Dan ini nih yang bikin sistem ini revolusioner, bahkan untuk standar zaman sekarang. Ini bukan sistem yang diperintah dari atas oleh raja atau pemerintah. Setiap petani punya hak suara yang sama. Mereka kumpul di pura air bukan cuma buat ritual, tapi untuk berdebat, negosiasi, dan mutusin bareng-bareng gimana sumber daya paling vital, yaitu air, bakal dibagi. Luar biasa kan? Subak itu pada dasarnya kayak pemerintahan mikro khusus untuk urusan air. Mereka ngurusin yang teknis, kayak distribusi dan pemeliharaan, sekaligus yang sosial, seperti menyelesaikan sengketa. Tapi yang bikin unik, semua ini dijalin ke dalam kalender ritual. Jadi pekerjaan dan spiritualitas itu jadi satu kesatuan. Tapi apa sih lem yang merekatkan ini semua? Apa yang bikin sistem ini bisa bertahan 1000 tahun lamanya? Jawabannya ada pada sebuah filosofi yang jadi semacam sistem operasi spiritualnya. Filosofi itu namanya Trihitakarana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Ini adalah jantung dari budaya Bali dan juga DNA dari sistem subak itu sendiri. Coba kita pecah satu persatu, ya. Jadi, prinsip ini punya 3 pilar harmoni. Pertama, parhyangan, harmoni dengan Tuhan. Ini diwujudkan lewat ritual dan persembahan di pura air. Kedua, pawongan, harmoni antar manusia. Ini kelihatan dari rapat demokratis dan gotong royong buat memperbaiki kanal. Dan ketiga, palemahan, harmoni dengan alam, yang tercermin dari cara mereka menjaga ekosistem. Kelihatan kan? Spiritual, sosial, dan ekologi itu jalan bareng, gak ada yang bisa dipisahin. Jadi, pura air ini tuh lebih dari sekedar tempat ibadah. Anggap aja ini semacam menara kontrol untuk ekosistem. Para pendeta dengan kalender ritual mereka itu sebenarnya lagi mengatur jadwal tanam serentak, pembagian air, bahkan pengendalian hama secara alami untuk satu wilayah penuh. Ini perpaduan jenius antara spiritualitas dan ilmu ekologi. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Rasa syukur ini bukan cuma perasaan, tapi jadi sebuah tindakan nyata. Inilah yang mendorong kerjasama dan menjaga keseimbangan. Kalau Anda melihat alam sebagai pemberi, Anda nggak akan mengeksploitasinya. Tapi, sistem kuno yang begitu seimbang ini sekarang justru menghadapi tantangan besar dari dunia modern. Yuk kita lihat gimana konflik ini berkembang. Di tahun 70-an datanglah sebuah gebrakan besar, revolusi hijau. Tujuannya sih baik ya, yaitu ningkatin hasil panen secara drastis, pakai bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida. Tapi ada satu hal penting yang mereka lupakan. Sistem yang udah terkoordinasi ribuan tahun, tiba-tiba dibuang gitu aja. Petani dipaksa menanam tanpa henti, mengabaikan kalender dari pura. Hasilnya, bencana ekologis. Hama meledak di mana-mana, krisis air terjadi. Harmoni dengan alam dan sesama manusia jadi rusak. Seorang petani lokal menyimpulkannya dengan sangat pedih. Mengabaikan kearifan subak berarti mengabaikan gambaran keseluruhan. Seluruh jaringan kehidupan yang sebenarnya sangat rapuh. Meskipun pada akhirnya sistem subak coba dipulihkan, datang ancaman baru.
Dan yang ini mungkin yang paling berbahaya, pariwisata massal. Coba deh bayangin, cuma dalam 4 tahun, 7% lahan sawah di pusat kota Denpasar hilang buat pembangunan. Lahan yang udah ngasih makan Bali ribuan tahun, sekarang tergantikan oleh beton. Dan ini dia sumber konflik utamanya. Industri pariwisata itu meminum 65% air di Bali, menciptakan persaingan langsung dengan para petani. Sistem subak itu kan dibangun di atas prinsip pembagian air yang cermat. Terus gimana dia bisa bertahan kalau sumber dayanya dialihkan secara masif kayak gitu? Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Mungkin pelajaran terpentingnya adalah melihat subak bukan sebagai museum atau peninggalan masa lalu, tapi sebagai sebuah cetak biru untuk masa depan. Pelajaran dari subak ini jelas banget. Ia adalah bukti nyata bahwa pengelolaan sumber daya yang demokratis dan berkelanjutan itu sangat mungkin dilakukan. Dan kuncinya ada pada integrasi, yaitu melihat bahwa kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekologis kita itu bukanlah hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Pengakuan dari UNESCO ini mengukuhkan satu hal, subak itu bukan cuma warisan untuk Bali, tapi warisan untuk seluruh umat manusia. Sebuah pengingat bahwa nilai-nilai harmoni, komunitas, dan keberlanjutan adalah resep untuk bertahan hidup. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah krisis ekologi global, kita sibuk mencari inovasi teknologi paling baru. Tapi mungkin jawaban yang kita cari-cari selama ini bukan ada di masa depan, melainkan justru tersembunyi dalam kearifan 1000 tahun yang lalu.